Selamat pagi adik-adik semua. Udah siap ibadah sekolah minggu? Wih, hebat, udah pada siap semua. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, langsung mau ajak kita semua berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang Tuhan berikan. Kami mau ibadah sekolah minggu. Tolong kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga menghafal ayat serta mengerjakan aktivitas. Tuhan yang pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau katakan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Segala puji syukur. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik bisa scan QR Code yang ada di layar atau masukkan ke amplop dan kita bawa ketika kita sudah bisa ibadah lagi di gereja. Mari kita naikkan pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini.
Berkati papa mama yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu semua ajak adik-adik nyanyikan satu pujian Alkitab yang selalu kubaca. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh duduk tenang, mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati lause-lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi, saya akan menemukan harta karun yang sangat berharga sekali. Hei anak-anak, kalian mau ikut gak dengan saya mencari harta karun yang berharga itu? Kalau mau, ayo kalian siap-siap ya. Sebentar lagi kita akan berangkat. Tapi tunggu dulu, saya mau memastikan di mana harta karun itu berada. Di seberang sini kah? Atau di seberang sana? Oh, sepertinya ada di sebelah sana tuh. Sudah siap semuanya? Ayo kita berangkat. Jangan ada yang ketinggalan ya. Ayo. Wah, sepertinya bajak lautnya sudah mau sampai nih. Nah, sebelum dia sampai, mari kita cari dulu ya. Di sini nggak ada. Di sana nggak ada. Aduh, di mana ya kira-kira kotak itu berada? Tuh, itu apa ya? Hore, Lause menemukannya. Yuk, kita buka. Apa ya kira-kira isinya nih? Wah, Alkitab rupanya. Jadi, benda yang berharga itu isinya Alkitab. Penasaran nih? Ayo kita buka dan baca bersama. Di Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Yuk kita perhatikan kisah selengkapnya. Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan sorga. Ada dua cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama,
Hal kerajaan sorga diumpamakan seperti harta yang terpendam di sebuah ladang. Waktu ada seseorang yang menemukan harta terpendam itu, orang itu cepat-cepat menguburnya kembali di dalam ladang itu. Lalu ia pergi menjual seluruh harta miliknya. Kemudian dia membeli ladang tersebut bersama dengan harta yang terpendam di dalamnya. Orang itu sangat bersuka cita karena bisa menemukan harta terpendam tersebut. Meski ia kehilangan seluruh hartanya, tetapi ia memperoleh ganti, yaitu harta terpendam tersebut. Cerita yang kedua, hal kerajaan sorga diumpamakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang sangat berharga baginya. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi dari satu kota ke kota yang lain demi mencari mutiara yang berharga itu. Dan akhirnya mutiara yang indah yang dicarinya didapatnya. Apa yang dilakukan oleh pedagang itu? Pedagang itu pergi dan menjual seluruh hartanya dan kemudian kembali untuk membeli mutiara yang indah dan sangat berharga tersebut. Anak-anak, apa maksud dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Dan apa maksudnya buat kita? Kedua perumpamaan tersebut artinya sama. Lalu saya beritahukan ya, harta yang terpendam di ladang dan mutiara yang indah yang sangat berharga itu adalah harta yang tersembunyi di dalam Alkitab. Semua cerita di dalam Alkitab, semua perintah dan janji-janji Tuhan adalah seperti harta yang terpendam dan mutiara yang indah di dalam Alkitab. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang indah itu? Kita harus melakukan hal yang sama seperti orang yang menemukan harta yang terpendam dan juga seperti pedagang itu. Kita harus mencari dan mengaduk-ngaduk, bahkan menggalinya. Apa yang digali? Yaitu isi Alkitab. Kita harus memberikan waktu khusus kita untuk membaca, merenungkan, menghafal, melakukan firman Tuhan dan berdoa, baik di dalam saat teduh kita secara pribadi maupun di dalam ibadah. Bapak pertama tadi, setelah mendapatkan harta terpendam, ia langsung menjual seluruh hartanya. Demikian juga pedagang itu. Setelah mendapatkan mutiara, ia juga langsung menjual seluruh hartanya. Itu berarti dia mengorbankan semua yang dia miliki supaya bisa mendapatkan harta terpendam ataupun mutiara itu. Kita juga harus belajar mengorbankan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan semua waktu dipakai untuk main game, nonton TV, nonton YouTube saja. Tapi kita juga harus berikan waktu kita yang berharga untuk baca Alkitab, berdoa, dan beribadah. Kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan harta terpendam dan mutiara indah di dalam firman Tuhan. Jangan malas ya. Dan jika kita sudah mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang indah itu, kita akan memiliki sukacita yang sejati. Karena harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu menunjuk pada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan mau mati buat kita yang percaya kepadanya, supaya kita beroleh hidup yang kekal.
Maukah kalian mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu? Anak-anak, mari kita hidup taat, setia, dan mengasihi Tuhan Yesus selalu ya. Demikianlah firman Tuhan yang Lause sampaikan pada hari ini. Anak-anak, saat ini kita mau belajar menghafal sebuah ayat hafalan yang akan dipimpin oleh Lause Megan. Sampai jumpa ya. Halo adik-adik semua, sekarang kita bakal ayat hafalan nih. Yuk ikutin Lause pakai gerakan juga ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-mu tidak akan kulupakan. Sekarang kita masuk dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa beribadah ya Tuhan pada hari ini. Sekarang kami juga berdoa untuk selesai ibadah. Kiranya Engkau sertai aktivitas kami setelah ini ya Tuhan. Juga kiranya Engkau sertai kesehatan dari kami dan juga keluarga kami, teman-teman kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk mengerjakan aktivitas hari ini, kita memerlukan kertas origami atau kertas biasa, boleh berwarna atau tidak, boleh juga karton bekas. Kemudian kita memerlukan lem, pensil, gunting, selembar tisu, dan sebuah piring. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat seperti kerang, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, langsung mau kasih lihat di bagian atas ini, kalian akan menuliskan ayat hafalan kita pada hari ini. Pertama, siapkan kertas kalian dan piring yang sudah disiapkan. Kita akan jiplak piring ini ke kertas tersebut. Kemudian, guntinglah lingkaran yang sudah terbentuk di kertas kalian. Ya, jadi gunting, ikutin garis ini. Nah, ini Lause sudah punya yang Lause sudah gunting. Kemudian, kita akan melipat lingkaran tersebut menjadi setengah lingkaran. Kemudian lipatlah sekali lagi menjadi seperempat lingkaran. Nah, kita akan membuat motif kerang pada lingkaran ini. Caranya, kita akan gambar gelombang di sisi-sisi sebelah sini. Seperti ini. Kemudian adik-adik gunting mengikuti gelombang tersebut, ya. Hati-hati ya mengguntingnya. Setelah digunting, adik-adik boleh buka. Nah, kemudian adik-adik menulis ayat hafalan di sebelah atas dari kerang tersebut. Lause sudah menulis ayat hafalan Lause di seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat mutiaranya. Ambillah tisu kalian, kemudian kalian robek kecil aja, kemudian kalian remas-remas, dibuat menjadi seperti bola. Kita akan tempel mutiara ini
pada kerang kita. Tada! Sudah jadi kerang kita. Selamat mencoba. Jangan lupa foto kalian dikumpulkan ke lause kalian masing-masing. Sampai jumpa adik-adik.